Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel saya, Sri Sam. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga semua keadaannya dalam keadaan baik-baik ya. Sudah lama nih saya nggak upload video karena kehamilan saya betul-betul alhamdulillah nyata. Yang kemarin itu video terakhir saya tentang test pack samar, dan alhamdulillahnya juga sudah jelas juga test packnya, dan saat ini saya menjalani kehamilan. Alhamdulillah saat ini kehamilannya sudah berjalan 4 bulan menuju 5 bulan. Nggak terasa ya guys. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya itu waktu di trimester pertama. Alhamdulillah saya sekarang sudah memasuki trimester kedua. Di trimester pertama saya itu mengalami mual dan muntah parah. Apakah ada yang mengalaminya atau ada juga yang tidak mengalaminya? Bersyukur bila teman-teman tidak mengalami mual dan muntah, sangat bersyukurlah. Tapi bersyukur juga kalau kita mengalami mual dan muntah. Karena apa? Itu tanda janin dalam kandungan kita itu sehat. Dan semoga semua yang sedang hamil, ibu dan janinnya sehat-sehat ya. Pertama yang saya alami itu mual dan muntah. Di situ mual dan muntahnya itu cukup parah, sampai karena saya bekerja, saya juga sempat mengalami kewalahan saat pergi kerja karena mual dan muntahnya itu. Ada tips supaya kita tidak mual dan muntah. Jangan makan yang asam-asam dulu, karena dalam kondisi mual dan muntah itu asam lambung kita meningkat dan lebih naik. Jadi untuk mencegah terjadinya mual muntah, pertama hindari makanan yang memicu mual dan muntah itu. Terus hindari bau-bau yang memang memicu kita untuk mual dan muntah, karena bau yang tidak sedap itu memicu kita untuk mual dan mengeluarkan makanan yang telah kita makan. Adapun itu makanan atau minuman yang sudah masuk dalam tubuh itu, syukur-syukur bisa diterima oleh perut, bersyukur sekali. Tapi kadang juga keluar begitu saja. Di trimester pertama itu pasti kita akan mengalami pusing atau sakit kepala. Itu disebabkan karena hormon kita itu berubah dan meningkat, sehingga kita mudah lelah, capek, sakit kepala, dan daya tahan tubuh menurun. Terus di
trimester pertama juga itu saya tidak mengalami ngidam, saya juga tidak minta makan macam-macam, enggak. Alhamdulillah saya nggak ngidam macam-macam. Yang bisa masuk ya alhamdulillah, kalau mau masuk, yang tidak mau masuk keluar begitu saja. Terus apalagi ya, di trimester pertama itu saya tahu waktu saya hamil kan, waktu itu saya tes pack masih samar. Terus dua harinya saya pergi ke dokter kandungan, guys. Ke dokter kandungan, ternyata waktu itu sudah diwanti. Ingat ya guys, ingat, ini ada pesan penting untuk teman-teman yang baru tes pack. Menurut pengalaman saya, kalau mau pergi ke dokter kandungan itu sebaiknya nunggu 1 minggu atau 2 minggu setelah dapat hasil tes packnya begitu. Karena kalau misalnya tes packnya masih samar atau sudah positif, itu baiknya jangan ke dokter kandungan dulu, karena otomatis kalau ke dokter itu pas kita mau periksa ke USG-nya, ya jelas di USG itu belum kelihatan apa-apa, kantong kehamilan belum ada, di USG itu belum ada apa-apa. Saya waktu itu 2 hari sesudah tes pack, karena saya penasaran, saya langsung pergi ke dokter kandungan. Dan setelah diperiksa lab, tekanan darah dan timbangan itu, setelah itu masuk ke ruangan dokter kandungannya. Di situ dilihat nggak ada apa-apa, guys, masih kosong. Kaget dong. Dan alhamdulillah dokter kandungan saya itu baik, menenangkan, dan memberi pengertian kepada saya bahwa banyak kok orang seperti ini, belum kelihatan apa-apa, kita lihat nanti, coba datang 1 bulan ke depan, gimana rasanya nunggu itu, guys. Nunggu itu yang bikin berat, 1 bulan untuk melihat perkembangan apakah sudah ada atau tidak. Ya, sembari kita menunggu, dan tapi tergantung dari wanita ya, wanita itu berbeda-beda, ada yang 2 minggu sudah kelihatan, dan ada juga yang 1 minggu disuruh balik sudah kelihatan. Tapi saya waktu itu disarankan 1 bulan sembari meminum obat yang saya minum itu hanya 1 macam, dan itu resep dari dokter. Dan alhamdulillah dengan keadaan pasrah, bayinya nggak ada, janinnya nggak ada, pasrahlah. Tapi selalu berpikir positif dan berdoa